Saya adalah satu dari 6 wakil presiden di Bank Pembangunan Asia atau yang dikenal dengan Asian Development Bank. Asian Development Bank adalah bank pembangunan dengan misi menghilangkan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Asia dan Pasifik. Dimiliki oleh 67 negara. Di antara 67 negara itu 48 negara berada di Asia dan Pasifik. Indonesia merupakan salah satu pemilik dari Bank Pembangunan Asia ini, sehingga tentunya sebagai pemilik berhak juga untuk mendapatkan layanan ataupun fasilitas yang diberikan oleh Bank Pembangunan Asia ini. Di keseharian saya kebetulan ada 3 departemen yang langsung berada di bawah saya koordinasinya. Yang pertama departemen yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi kalau Bank Pembangunan Asia ini mengeluarkan beberapa proyeksi ekonomi di Asia Pasifik, di beberapa negara, dan ada hal-hal tertentu, maka itu merupakan wilayah dari Departemen Ekonomi. Yang kedua adalah departemen yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Satu departemen yang cukup besar dan memiliki cukup banyak ragamnya, karena di sana ada misalnya bidang-bidang dari transportasi, energi, kemudian pendidikan, kesehatan, bahkan juga hal-hal yang berhubungan dengan gender misalnya, perubahan iklim, sosiologi, perubahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sosial, good governance, dan hal-hal yang berhubungan misalnya dengan financing. Departemen terakhir yang berada di bawah koordinasi saya langsung adalah departemen istilahnya external relations, jadi yang langsung berhubungan dengan para klien, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan global audience dari Bank Pembangunan Asia ini. Ya, kalau kita lihat ya, di dunia saat ini, di ekonomi global yang terjadi sekarang tentu ada satu perubahan tatanan yang cukup mendasar kalau kita lihat trennya, yaitu kembalinya titik gravitasi dari ekonomi dunia ke Asia Pasifik kembali. Dulu kala memang mulainya ekonomi dunia ini dari Asia Pasifik di sekitar Asia Tengah di sana, kemudian bergeser ke Eropa atau di Barat, kemudian sekarang bergeser lagi ke Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik ini memang merupakan mesin dari perkembangan ekonomi global. Salah satunya yang berperan tentu ekonomi dari Cina. Cina itu menyumbang sekitar 1/3 dari pertumbuhan ekonomi global. Di samping tentunya ada Jepang, Korea, dan yang lain yang juga menyumbang cukup tinggi untuk ekonomi dunia. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini ada sedikit pelambatan di dalam ekonomi Cina, sehingga imbasnya tentu kepada tidak hanya Asia Pasifik tapi juga dunia. Kalau kita lihat di dalam konstelasi seperti itu, maka sebetulnya Indonesia memiliki peluang. Situasi di mana Indonesia bisa menjadi salah satu lokomotif baru di dunia ini. Peluang itu bisa terjadi kalau, sekali lagi kalau, memang kita mampu untuk menempatkan diri bagaimana kita melihat di satu sisi peluang-peluang yang ada karena bergesernya misalnya peta dari pertumbuhan industri manufaktur, ya, kemudian juga adanya satu peta baru untuk turisme global, mereka tumbuh cukup besar dalam bidang turisme. Kemudian juga services itu tentu yang berhubungan dengan penyediaan jasa, khususnya misalnya jasa-jasa yang berhubungan dengan skill-skill baru di dunia kesehatan. Hal-hal yang berhubungan dengan skill ataupun kemampuan dari sumber daya manusia itu merupakan salah satu faktor utama untuk negara-negara yang berada di level seperti Indonesia ini untuk maju ke depan. Jadi di satu sisi memang misalnya Indonesia mengenjot di bidang infrastruktur ya. Kita lihat pengalaman di dunia ini dari beberapa negara yang sukses, kemudian bisa tumbuh dan melepaskan diri dari apa yang disebut jebakan mereka yang berada dalam posisi negara middle income negara yang berada di tengah gitu ya. Itu salah satunya adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Nah, beberapa simulasi kita di ekonomi memperlihatkan bahwa memang
faktor ini sangat menentukan bagaimana negara itu bisa memiliki satu keunggulan kompetitif, sehingga di bidang apapun yang berkembang sekarang kan yang hal-hal yang berhubungan dengan IT industry, kemudian industri kreatif ekonomi, kemudian sharing ekonomi. Ya. Ini hal-hal baru yang memang kembali memperlihatkan satu dominasi di mana kreativitas, kemudian inovasi itu sangat berhubungan dengan basic skill. Kalau orang memiliki satu skill di mana dia lebih bisa mempackage idenya sehingga itu bisa dijual, disitulah sebetulnya satu keunggulan yang sangat dapat dimanfaatkan oleh satu negara untuk lebih maju lagi. Kesimpulan berbagai studi, tidak cukup bagi satu negara untuk hanya memperhatikan hal-hal sifatnya fisik. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang menjadi satu topangan utama di mana sumber daya manusia ini menjadi satu modal yang sangat utama. Kalau kita telat ini misalnya, dan itu pertumbuhannya spektrumnya cukup luas. Kalau kita lengah misalnya di basic education atau basic health, yang terjadi adalah generasi beberapa tahun kemudian itu yang akan merasakan. Ya, sehingga ini merupakan satu kebutuhan yang sifatnya fundamental yang harus dilakukan oleh satu negara untuk memiliki tadi kemampuan survival yang cukup tinggi, kemampuan adaptasi yang cukup tinggi, dan kemampuan untuk menjawab kebutuhan ataupun demand yang sekarang meningkat. Gitu. Kami memang memiliki satu pendekatan yang disebut finance plus ya. Jadi ada finance tandanya keuangan, ada 2 plus, gitu. Ada 2 tanda tambah. Tanda tambah pertama, plus pertama itu yang berhubungan dengan knowledge, dengan pengetahuan. Ya. Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman murah ataupun dalam bentuk hibah ke satu negara, tetapi juga dalam bentuk pengetahuan. Plus yang kedua yang berkaitan dengan apa yang disebut co-financing atau leveraging. Artinya apa? Artinya walaupun kita memberikan satu bantuan yang sifatnya kecil, seolah-olah dari sisi jumlah, tetapi kita berusaha agar jumlah itu bisa dibuat untuk menarik pihak lain, terutama swasta, foundation, yayasan. Di sini sudah terlihat bahwa kita memberikan satu penekanan tadi secara holistis, gitu ya. Artinya kalau kita membantu di satu bidang, itu kita juga memperhatikan bidang-bidang lain. Contohnya adalah misalnya kalau kita ingin membantu di bidang transportasi, kita juga akan melihat transportasi kaitannya dengan energi, tapi juga edukasi di bidang transportasi. Itulah yang disebut satu pendekatan yang disebut tadi finance plus yang memang di bawah Presiden Takehiko Nakao ini lebih kuat kita di situ.